Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Dan dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam surat pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Dan umat Tuhan nanti bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah berada di bulan Maret tahun 2023. Dan sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus, saat ini kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara. Supaya kita bisa berefleksi bahwa akibat dari dosa itu adalah penderitaan. Dan Allah di dalam Yesus Kristus telah mengambil alih penderitaan kita untuk dapat menjumpai kita dan menebus dosa kita serta menguduskan kita untuk hidup sebagai anak-anaknya yang Dia kasihi. Karena itu melalui bacaan kitab suci pertama Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-25, beberapa hal perlu kita perhatikan secara baik. Pertama, bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang berdosa. Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan berkarya untuk keampunan dosa kita melalui pengorbanan darahnya di atas bukit Golgota. Dengan demikian, melalui pengorbanan dari Yesus Kristus yang telah mengorbankan darahnya tercurah atas kehidupan kita, kita yang sesungguhnya akibat dari dosa itu harus mengalami penderitaan dan kematian kekal dan dikuasai oleh maut, dihidupkan kembali oleh karya Yesus Kristus. Bahwa melalui darahnya yang telah tercurah itu, kita dapat dihidupkan kembali. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dihidupkan kembali, maka hal yang kedua perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yakni bahwa Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita dan memberi kehidupan kekal kepada kita, itu adalah pribadi yang kudus,
Dan karena itu setiap kita yang telah ditebus oleh pribadi yang kudus itu mesti menjalani hari-hari hidup kita dengan memelihara kekudusan hidup yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Mengapa kita harus memelihara kekudusan hidup? Kita bisa perhatikan itu di dalam Ibrani, di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang kudus. Dan karena itu, semua kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, pribadi yang kudus itu, maka kita yang menjalani kehidupan kita di bumi ini haruslah hidup di dalam kekudusan. Haruslah menghampiri Dia dan menyembah Dia di dalam kekudusan hidup kita. Dengan demikian, kalau kita belajar di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa yang penting bagi kehidupan kita adalah pelihara kekudusan hidup serta turuti perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita mesti hidup dalam kekudusan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan mengalami kehidupan kekal. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam perenungan ini adalah bahwa setiap kita yang telah ditebus dan yang telah dikuduskan, dan setiap kita yang telah menjalani hari-hari hidup kita dalam kehidupan yang kudus, mestilah hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka pertama Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25 ini mengingatkan kepada kita tiga hal tadi. Pertama, kita mesti menyadari dengan sungguh bahwa kita yang semestinya mengalami kematian kekal itu telah dihidupkan kembali. Dan karena itu, kita mesti hidup kudus sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita mesti sungguh-sungguh hidup dalam saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Sebab apalah artinya kalau kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya, kita tidak melanjutkan kehidupan dengan memelihara kekudusan hidup dan tidak menjalani hari-hari hidup dalam cinta kasih dan damai seorang dengan yang lainnya. Karena itu, perhatikanlah hari-hari hidup kita sebagai umat yang telah diselamatkan. Bahwa Allah sudah mengerjakan bagiannya, yakni Allah sudah berjuang untuk menggantikan kematian kita dalam kuasa maut dengan menggantikannya dengan kehidupan kekal. Karena itu semua kita yang telah diberi kehidupan kekal mesti hidup kudus dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari masing-masing kita dapat berefleksi. Kalau selama hari-hari hidup kita ini, kita sedang mencemarkan kehidupan kita dengan berbagai perilaku yang tidak kudus dan jahat di dalam hidup kita. Dan kita sedang hidup tidak damai dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Biarlah kebenaran firman Allah ini mengingatkan kepada kita
dan menyadarkan kepada kita bahwa kita mesti segera mengalami pertobatan dalam hidup kita. Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, sebab itu telah menyimpang dari hakikat hidup kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita mesti hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh ada pertikaian dan hidup saling mendatangkan penderitaan di antara kita sebagai orang-orang bersaudara yang sudah dikuduskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya kita menyadari hari-hari hidup ini dan melakukan yang terbaik sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberkati hidup kami sekalian. Kami akan beristirahat. Kiranya firman-Mu menghidupkan kami dan mengingatkan kami senantiasa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.